Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sabrina Saswati, NIM J1A 019090 dari kelas ITB Genap 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu riset operasi dan memaparkan suatu contoh kasus dalam dunia teknologi pertanian yang memerlukan penyelesaian dengan menggunakan metode riset operasi. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan secara singkat sejarah dari riset operasi. Riset operasi ini berasal dari Inggris dan merupakan hasil studi antara tim militer dan juga para ilmuwan selama Perang Dunia yang kedua berlangsung. Para ilmuwan berusaha untuk menemukan cara yang paling tepat dan juga berusaha bagaimana mengupayakan atau mengalokasikan sumber daya kemiliteran pada saat itu untuk dapat mencapai kemenangan perang. Sebab mereka juga menyadari bahwa lama-kelamaan sumber daya tersebut lama-lama akan hilang dan juga akan musnah. Pada saat itu, tim riset operasi antara tim militer dan juga para ilmuwan dinamakan Military Operation Research. Setelah Perang Dunia yang kedua selesai, potensi komersial dari riset operasi ini mulai disadari. Dan dengan potensi-potensi yang ada, dapat diimplementasikan pada sektor-sektor lain selain dari bidang kemiliteran. Dan mulai sejak saat itu, Military Operation Research dikenal dengan nama riset operasi. Riset operasi mencakup dua kata. Kata yang pertama yaitu riset. Riset ini mengharuskan menggunakan adanya metode ilmiah. Dan kata yang kedua yaitu operasi. Operasi ini berhubungan dengan suatu proses atau suatu kegiatan yang tengah berlangsung. Jadi kita bisa mengatakan bahwa riset operasi adalah suatu aplikasi metode ilmiah terhadap permasalahan yang kompleks dalam mengarahkan dan mengendalikan sistem mengenai kehidupan manusia, mesin, material, bisnis, pemerintahan, dan lain-lain. Pendekatan harus ilmiah berdasarkan model matematika, yang berarti proses yang ditempuh harus dijalankan dengan langkah-langkah yang jelas secara sistematis, dan hasilnya dapat diandalkan sehingga berguna bagi pembuat keputusan. Adapun beberapa tahapan-tahapan dalam riset operasi untuk memecahkan masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu observasi atau riset. Pada saat observasi ini kita mengenali dan mempelajari masalah-masalah yang terdapat pada sebuah sistem, organisasi maupun perusahaan. Dan yang kedua adalah mendefinisikan masalah. Pada saat kita mendefinisikan masalah, kita coba menjelaskan atau menguraikan dengan singkat, padat, dan jelas mengenai masalah yang kita hadapi, termasuk di dalamnya batasan-batasan dan tingkatan-tingkatan masalah tersebut. Apakah masalah tersebut menyangkut unit organisasi lain atau tidak. Yang ketiga yaitu konstruksi model atau pembuatan model. Berkenaan dengan pembuatan model secara matematis, misalkan dengan menggunakan persamaan atau ketidaksamaan linier seperti di dalam linear programming. Model harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat mewakili kenyataan yang sebenarnya. Yang selanjutnya yaitu menguji model dan solusi atau melakukan validasi dari model. Suatu model dikatakan sah atau valid apabila dapat memberikan prediksi yang dapat dipercayai dari hasil proses suatu sistem. Yang terakhir adalah tahap untuk implementasi hasil pemecahan model yang telah diuji validasinya. Penerapan atau implementasi dari hasil pemecahan model ini sangat bergantung dari kebijakan manajer dengan memperhatikan faktor-faktor lainnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan suatu contoh dalam dunia teknologi pertanian yang cara penyelesaian masalahnya yaitu dengan menggunakan metode riset operasi. Contohnya yaitu masalah kombinasi produk. Suatu perusahaan ingin menentukan berapa banyak masing-masing dari 3 produk yang berbeda yang akan dihasilkan dengan tersedianya sumber daya yang terbatas agar diperoleh keuntungan yang maksimum. Kebutuhan buruh, bahan mentah, serta keuntungan masing-masing produk adalah sebagai berikut. Untuk produk A, dibutuhkan 5 jam kerja buruh per unitnya, dan membutuhkan 4 kg bahan mentah untuk per unitnya, sehingga menghasilkan keuntungan Rp3 per unit. Tersedia 24 jam kerja dan bahan mentah sebanyak 400 kg. Masalahnya adalah menentukan jumlah masing-masing produk agar keuntungan yang diperoleh maksimum. Adapun langkah-langkah dalam menyelesaikan perumusan model dari linear programming ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu definisikan variabel keputusan. 3 variabel dalam masalah ini adalah produk A, B, dan C yang harus diselesaikan. Jumlah ini dapat dilambangkan sebagai berikut, yaitu untuk X1 adalah jumlah produk A, X2 jumlah produk B, dan X3 jumlah produk C. Yang kedua yaitu rumuskan fungsi tujuan. Tujuan masalah kombinasi produk ini adalah memaksimumkan keuntungan total. Jelas bahwa keuntungan adalah jumlah keuntungan yang diperoleh dari masing-masing produk. Yang pertama yaitu keuntungan dari produk A adalah perkalian antara jumlah produk A dengan keuntungan per unit Rp3 per unit. Keuntungan produk B dan C ditentukan dengan cara yang serupa, sehingga keuntungan total atau Z dapat ditulis sebagai berikut. Z sama dengan 3X1 ditambah 5X2 ditambah 2X3. Yang ketiga yaitu rumuskan fungsi kendala sumber daya. Dalam masalah ini adalah jumlah jam kerja buruh dan bahan mentah yang terbatas. Yang pertama jumlah jam kerja buruh. Produk A, buruh yang dibutuhkan menghasilkan tiap unit adalah 5 jam, sehingga buruh yang dibutuhkan untuk produk A adalah 5x1 jam. Produk B membutuhkan 2x2 jam dan produk C membutuhkan 4x3 jam. Sementara jumlah jam buruh yang tersedia adalah 240 jam, sehingga dapat ditulis 5x1 ditambah 2x2 ditambah 4x3 kurang dari sama dengan 240. Sedangkan untuk bahan mentah sendiri,
Kendala bahan mentah dirumuskan dengan cara yang sama, yaitu produk A membutuhkan bahan mentah sebanyak 4 kg per unit, produk B membutuhkan 6 kg per unit, dan produk C membutuhkan 3 kg per unit. Karena bahan mentah ini hanya tersedia 400 kg, maka dapat ditulis 4x1 ditambah 6x2 ditambah 3x3 kurang dari sama dengan 400 kg. Yang keempat yaitu tetapkan kendala non-negatif. Dalam linear programming, tidak ada jumlah negatif, karena tidak mungkin untuk menghasilkan jumlah produk itu hasilnya yaitu negatif, sehingga dapat dituliskan x1, x2, x3 lebih dari sama dengan 0. Dari masalah di atas, formulasi linear programming dapat ditulis, yaitu yang pertama memaksimumkan Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2 ditambah 2x3 untuk formulasi tujuannya. Dengan syarat 5x1 ditambah 2x2 ditambah 4x3 kurang dari sama dengan 240 untuk jam kerja buruh. Selanjutnya 4x1 ditambah 6x2 ditambah 3x3 kurang dari sama dengan 400 untuk bahan mentah. Dan selanjutnya yaitu x1, x2, x3 lebih besar daripada 0 untuk kendala non-negatif.